Yang seharusnya menjadi solusi pertama buat pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga perawatan, tapi mager datang ke rumah sakit, tapi disalahgunakan oleh oknum pelaku home care yang tidak bisa bertanggung jawab, yang tidak bisa menjaga Joninya, yang tidak bisa menjaga hawa burungnya, dan akhirnya bisa melewati batas yang tidak seharusnya. Ainers dan juga masyarakat awam, go for dan selamat datang di Antara Shift. Jadi beberapa hari yang lalu gue baca artikel di salah satu akun media sosial mengenai pelaku home care yang melakukan pelecehan. Jadi home care itu secara singkat adalah petugas kesehatan datang ke rumah dan memberikan pelayanan kesehatan. That's it. Itu yang paling simple. Oke, kita lanjut ke artikel. Jadi diceritakan di sini, si korban atau pasien itu sedang lemas dan juga penurunan kesadaran. Gue gak paham yang dimaksud dengan penurunan kesadaran di artikel tersebut ya. Tapi kalau bagi kita nakes, kalau penurunan kesadaran itu adalah dihitung dari GCS-nya. Yaitu, kalau bahasa simpelnya, kesadaran yang betul-betul udah menurun gitu. Yang mana dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa megang HP, malah nggak bisa menghubungi petugas home care. Tapi di artikel tersebut diceritakan bahwa dia menghubungi petugas home care tersebut dan akhirnya bisa datang ke rumah untuk melakukan dan juga memberikan pelayanan kesehatan. Dia memberikan tindakan infus, injeksi, atau suntik. Dan akhirnya gue nggak tahu kenapa ya, dia kepikiran hal-hal yang bodoh banget terlintas di otaknya untuk melakukan hal-hal bejat. Tapi sayangnya di artikel tersebut tidak di-spill namanya, tidak di-spill instansinya. Padahal lebih bagus kalau misalkan di-spill instansi dan juga namanya, biar dapat sanksi sosial kayak gitu loh. Dengan adanya kasus ini, dengan adanya artikel ini sangat mengganggu buat para petugas kesehatan, khususnya perawat laki-laki yang melakukan home care. Apalagi udah punya keluarga, udah punya anak bini. Kenapa? Dengan kondisi Indonesia saat ini, gaji yang diterima sama nakes dan juga para pendidik itu sangat jauh di bawah rata-rata. Mungkin ada yang di atas rata-rata, tapi hanya beberapa gitu. Masih banyak orang-orang yang tidak layak, masih banyak orang-orang yang tidak mendapatkan haknya. Dengan adanya kasus seperti ini, akhirnya sangat meresahkan buat kita-kita yang mengerjakan pelaku home care kayak gitu. Yang mana seharusnya kita mendapatkan tambahan dari sampingan home care tersebut. Gue tahu artikel ini ketika nggak sengaja jam 3 subuh gue baca ya. Karena sebelumnya jam 10 malam kurang lebih gue dapat pasien. Setelah shift gue dapat pasien, ternyata ada yang pengen diberikan pelayanan kesehatan. Keluhannya seperti biasa, yang paling sering adalah asam lambung kambuh. Itu salah satu kesenangan buat kita-kita semua yang bekerja sampingan pelaku home care. Kita udah siap-siap nih, kita udah prepare segalanya, alatnya, obatnya udah siap loh, tinggal mau berangkat. Tapi ternyata ada telepon. Karena gue nggak baca chat lagi kan, ternyata ada telepon dan katanya, "Abang boleh ganti sama perawat perempuan gak?" Lumayan bikin kecewa ya, karena alasannya katanya keluarganya mau yang perempuan. Sebelumnya gue juga pernah gitu beberapa bulan yang lalu, tapi alasannya karena dia ngekos dan udah jam 10 malam. Gak enak kalau misalkan ada perawat laki-laki. Akhirnya gue delegasikan lah teman gue yang cewek buat berangkat. Tapi yang kali itu saat itu alasannya karena keluarga gitu. Dan itu gue gak make sense gitu, gak masuk di akal gue gitu, gak masuk logika gue. Oke lah. Tapi ternyata jam 3 subuh yang gue bilang tadi, gue baca artikel tersebut yang mana komen-komennya lumayan pedes gitu loh. Makanya cari perawat yang perempuan aja, makanya cari petugas yang perempuan aja. Itu terjadi di Banjarmasin. Yes, di Kalimantan Selatan. Gue bukan tepat di Banjarmasin, tapi juga di wilayah tersebut gitu. Dekat lah Banjarmasin sama Banjarbaru ya kan. Itu sangat-sangat mengganggu buat para laki-laki yang mencari sampingan di luar rumah sakit dan juga puskes untuk melakukan tindakan home care. Men, kita nyari kerja, kita nyari sampingan tersebut buat tambahan kita hidup. Lu, para oknum, dengan konyolnya, dengan bodohnya melakukan hal tersebut. Di artikel juga tidak diceritakan gitu. Apakah dia salah satu korban yang speak up atau masih banyak korban yang lain gitu. Jadi masih dicari tahu. Itu artikel yang kurang jelas tapi sangat menohok gitu bagi kita pelaku home care yang khususnya laki-laki gitu. Jadi gue pengen dengar opini dari kalian semua, entah itu dari masyarakat awam, entah itu dari petugas home care sendiri, perawat, bidan, dokter. Silahkan berkomentar dengan bijak, dengan baik. Kita berdiskusi, kita cari solusi sama-sama bagaimana caranya supaya kita semua mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Akhir kata dari gue, salam sehat, for Mamit. See you next time.